Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, soli dan soliha, insya Allah hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Adapun yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu muatan IPA mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak mampu dan mengetahui apa-apa saja benda yang termasuk ke dalam benda yang dapat menyerap bunyi. Kemudian anak-anak mampu membedakan antara gaung dan gema. Oke anak-anak, silakan disimak pembelajaran dari Umi. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Namun bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa udara. Nah anak-anak, selain merambat, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Nah anak-anak, yang pertama yang kita pelajari adalah bunyi yang dapat dipantulkan. Nah anak-anak, bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai benda yang permukaannya keras. Umi, apa saja ya Umi contoh benda yang permukaannya keras? Anak-anak ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi benda-benda yang permukaannya keras itu misalnya ada dinding ataupun tembok ya, kemudian ada kaca dan besi. Sekarang anak-anak melihat di belakang Umi ini ada dinding. Kita akan coba. Anak-anak tahu ini apa? Ya, ini adalah bola. Nah, sekarang kita akan lemparkan ini ke belakang ya. Silakan anak-anak dengarkan ada tidak bunyi suara pantulannya. Oke? Nah, apakah anak-anak mendengar suaranya? Sekarang kita lihat yang kedua. Nah, anak-anak bisa didengar ya suara dari bola ini tadi ketika mengenai permukaan yang keras seperti dinding. Nah, berarti benar bahwa dinding termasuk ke dalam benda yang dapat memantulkan bunyi ya, karena permukaannya keras. Sekarang akan kita bandingkan yang kedua. Yang kedua, bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak. Nah, contohnya jika tadi kita berbicara tentang dinding yang permukaannya keras, apa ya Umi contoh benda yang permukaannya lunak? Misalnya ada karpet ataupun wol, kain, nah dan kapas. Nah, sekarang anak-anak Umi sudah ada kapas. Sekarang kita akan melihat apakah bola tadi ya itu bisa terdengar suaranya dengan jelas ataupun tidak ketika kita pantulkan ke kapas tersebut. Oke ya, silahkan dilihat contohnya. Nah, di sini Umi sudah ada bahannya, ada kapas, kemudian ada bola. Sekarang bola ini akan kita jatuhkan, anak-anak bisa lihat kapasnya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, kita ulang lagi 1, 2, 3. Apakah anak-anak mendengar bunyi pantulan dari bola ini? Tidak ya. Nah, berarti kapas termasuk ke dalam benda yang dapat menyerap bunyi karena permukaannya lunak. Paham ya anak-anak? Peredam bunyi biasanya digunakan di bioskop, studio rekaman ataupun gedung pertemuan. Jadi anak-anak, jika kalian pernah ke bioskop, maka anak-anak bisa melihat itu di lantai bawah ya, di bawahnya itu ada, ya benar ada karpet. Apa Umi fungsi dari karpet itu? Agar bunyi yang dipantulkan ataupun bunyi yang dihasilkan tidak mengganggu suara aslinya. Nah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul itu terbagi menjadi 2, yaitu gaung dan gema. Nah yang pertama yang akan kita pelajari adalah gema. Umi, apa yaitu gema? Nah anak-anak, gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli selesai. Biasanya gema dapat terjadi jika sumber bunyi dengan dinding pantul itu jaraknya sangat berjauhan. Nah biasanya gema itu dapat terjadi di tempat-tempat yang luas seperti bukit, lembah, ataupun pegunungan. Let me explain what an echo is. When we speak or laugh in a big empty hall, we hear our own sound repeatedly. This is because our sound waves get reflected from the walls of the hall back to us. The reflected sound that we hear is called an echo. Kalian ada di mana?
Nah, oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bunyi pantul yang kedua, yaitu gaung. Anak-anak ada yang tahu apa itu gaung? Nah, gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi gaung ini mengganggu dan terdengar tidak jelas. Nah, biasanya anak-anak, gaung ini terjadi jika sumber bunyi dengan dinding pantul itu jaraknya berdekatan. Nah, contohnya seperti sumur. Wah, sumurnya kering. Wah, sumurnya kering. Oke anak-anak, semoga anak-anak bisa paham dengan penjelasan yang Umi sampaikan pada hari ini. Nah anak-anak, silakan diulang kembali pelajarannya. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai benda-benda yang dapat menyerap bunyi, yaitu benda-benda yang permukaannya bersifat lunak, kemudian benda-benda yang permukaannya keras yang tidak dapat menyerap bunyi. Selain itu, kita juga sudah mempelajari mengenai apa itu gema dan apa itu gaung. Oke anak-anak, tetap semangat belajar. See you tomorrow. Assalamualaikum.